Halo semua, perkenalkan nama saya Adven Filipe Baresi dari Universitas Pembangunan Jaya. Saya dari Prodi Akuntansi saat ini menduduki semester 6 dengan NIM 2022-011-052. Jadi, saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu dari mata kuliah Perilaku Organisasional dengan judul Analisis Efektivitas dan Dinamika Organisasi Berbasis Laporan Tahunan, yaitu studi perilaku pada organisasi PT Indofood Sukses Makmur TBK yang terdaftar di BEI tahun 2024. Baik, pertama-tama saya ingin menjelaskan kenapa saya memilih PT Indofood ini, karena menurut saya juga PT Indofood ini memiliki struktur organisasi yang kompleks. Jadi saya penasaran dan ingin menggali lebih dalam bagaimana perilaku organisasional yang ada di PT Indofood tersebut, mulai dari tantangan dalam organisasi, budaya organisasinya, dan lain-lainnya terkait dengan perilaku organisasional ini. Oke, yang pertama kita lanjut ke struktur organisasinya. Jadi di sini sudah terlihat ya teman-teman, ada gambar struktur organisasi mulai dari Board of Directors-nya. Jadi yang saya ambil di sini itu adalah struktur tata kelola keberlanjutan Indofood karena di laporan tahunannya yang ada hanyalah ini. Jadi datanya yang saya ambil yaitu struktur tata kelola keberlanjutan Indofood. Nah, selanjutnya kita lihat saya akan menjelaskan terkait fungsi utamanya dari masing-masing struktur. Yang pertama itu ada Board of Directors itu atau Dewan Direksi. Jadi fungsi utamanya itu memimpin arah strategis keberlanjutan perusahaan, lalu juga mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan keberlanjutan seluruh grup bisnis, dan yang ketiga, dan yang terakhir dari tugasnya si Board of Directors ini yaitu bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan tertinggi dalam kebijakan ESG dan tata kelola perusahaan. Nah, selanjutnya kita turun ke bawah, itu ada Sustainability Director in Charge per grup. Ada CBP, Bogasari, Agribisnis, dan Distribution. Jadi fungsi utamanya itu mengimplementasikan dan memantau inisiatif keberlanjutan di masing-masing strategic business group. Selanjutnya itu dia itu menyelaraskan kebijakan grup dengan kebijakan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, itu dia melaporkan progres dan tantangan keberlanjutan ke Dewan Direksi dan juga Koordinator Pusat. Nah, selanjutnya itu ada Indofood Group Sustainability Department atau koordinatornya. Jadi, fungsi utamanya itu menjadi pusat koordinasi untuk seluruh kegiatan keberlanjutan lintas grup, lalu juga menyusun kebijakan umum, panduan pelaksanaan, dan target ESG, dan yang terakhir itu menjalankan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target keberlanjutan. Nah, selanjutnya juga di struktur ini punya risk management. Lalu fungsi utamanya apa? Yang pertama, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko terkait keberlanjutan. Contohnya, risiko iklim, rantai pasok, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan risiko manajemen yang pada PT Indofood ini. Nah, selanjutnya itu berkoordinasi dengan Departemen Keberlanjutan dan Direksi untuk penanganan risiko jangka pendek dan panjang. Selanjutnya, ada polisi koordinator. Jadi fungsi utamanya itu menyusun dan merevisi kebijakan keberlanjutan internal perusahaan dan menjamin bahwa seluruh kebijakan sesuai dengan regulasi nasional dan standar internasional. Contohnya kayak GRI sama TCFD. Selanjutnya ada program implementation coordinator. Apa fungsinya? Jadi fungsinya itu mengkoordinasikan pelaksanaan program keberlanjutan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dan juga memastikan bahwa setiap proyek ESG berjalan sesuai timeline dan standarnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah General Administration and Documentation. Jadi fungsi utamanya itu menyediakan dukungan administratif dan dokumentasi terhadap kegiatan keberlanjutan serta
menyimpan data, arsip, serta laporan evaluasi program. Selanjutnya, ada Data Management Center Coordinator. Jadi fungsi utamanya itu yang pertama mengelola data ESG perusahaan seperti pengumpulan, validasi analisis, dan pelaporan. Dan yang selanjutnya itu menyediakan database utama untuk keperluan audit dan laporan keberlanjutan. Lalu ke divisi selanjutnya ada Strategic Engagement and Reporting Coordinator. Jadi fungsinya membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti komunitas, pemerintah, investor, dan juga LSM atau lembaga lainnya juga. Lalu selanjutnya itu menyusun laporan keberlanjutan perusahaan dan bertanggung jawab atas pelaporan publik. Lalu yang selanjutnya itu ada Strategic Function Coordinators. Jadi si divisi ini itu bertanggung jawab untuk penyusunan strategi berdasarkan topik keberlanjutan tertentu. Antara lain, sepertinya contohnya itu kayak GCG. Jadi menyusun dan menegakkan prinsip GCG, yaitu Good Corporate Governance. Lalu selanjutnya itu responsible product coordinator. Ini tuh dia menjamin produk memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Lalu juga ada sustainable supply chain coordinator. Jadi mengatur praktik rantai pasok yang beretika dan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya itu ada environmental stewardship koordinator, jadi fokus pada isu lingkungan, contohnya kayak energi, emisi, air, dan limbah. Juga di sini nggak hanya energi dan benda-benda mati, tapi juga di sini ada SDM-nya, jadi ada people coordinator namanya. Contohnya kayak mengelola aspek SDM, kesejahteraan kerja, dan pengembangan kapasitas. Lalu ada community coordinator, jadi menjalankan program pengembangan masyarakat dan kemitraan sosial. Dan yang terakhir itu ada economic impact measurement coordinator. Jadi dia mengukur dampak ekonomi dari aktivitas perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya. Lalu ada divisi yang terakhir yaitu ada implementation function coordinators per group. Jadi di sini dia bertugas sebagai penghubung teknis implementasi keberlanjutan dari masing-masing grup, yaitu contohnya ada CBP Group Sustainability Coordinator, Bogasari Group Sustainability Coordinator, Agribusiness Group Sustainability Coordinator, dan juga Distribution Group Sustainability Coordinator. Jadi fungsi utamanya adalah melaksanakan strategi keberlanjutan dari pusat ke tingkat operasional dan juga mengumpulkan data, memantau program di lapangan, serta melaporkan capaian ke Departemen Pusat. Nah, yang tadi itu penjelasan mengenai struktur organisasi beserta dengan fungsi utamanya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada budaya organisasinya. Nah, yang pertama adalah nilai-nilai inti budaya Indofood. Jadi si Indofood ini memiliki semacam slogan, yaitu dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha dengan integritas, kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Jadi nilai-nilai ini itu mencerminkan beberapa budaya kerja, kayak seperti disiplin sebagai gaya hidup, integritas dalam setiap kegiatan bisnis, lalu juga ada penghargaan terhadap pemangku kepentingan, dan juga komitmen terhadap inovasi dan keunggulan bersama. Nah, selanjutnya di sini adalah budaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement culture. Jadi si Indofood juga membangun budaya organisasi dengan berbasis sebagai berikut. Jadi kreativitas dan orisinalitas, kerjasama tim lintas unit, terus juga ada ketelitian analisis dan pemecahan masalah. Lalu juga si Indofood ini memiliki program tahunan, yaitu namanya CIPTA. Jadi Continuous Improvement and Productivity Award. Jadi si karyawan diberdayakan untuk berinovasi dan menyampaikan ide peningkatan proses, mengikuti pelatihan PDCA,
atau disingkat atau kepanjangannya itu adalah Plan, Do, Check, and Act, dan mengikuti kompetisi internal hingga nasional untuk proyek perbaikan. Nah, selanjutnya adalah budaya pembelajaran dan keterlibatan karyawan. Jadi, Indofood ini juga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan suportif. Antara lain melalui platform e-learning untuk pengembangan karyawan berkelanjutan. Dia juga punya program pelatihan K3, anti pelecehan, hingga orientasi etika dan nilai perusahaan. Lalu juga dia punya aktivitas seperti Nobar, event PIC, dan kolom Millennial Insights yang mendorong ekspresi diri dan aspirasi generasi muda. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang budaya, etika, dan sosial. Jadi, Indofood sendiri menerapkan beberapa peraturan terkait kode etik dan tanggung jawab sosial. Contohnya, pertama, ada kode etik Indofood yang mencakup kebijakan anti korupsi, anti diskriminasi, dan juga integritas kerja. Yang selanjutnya, ada kebijakan hak asasi manusia dan komitmen terhadap prinsip-prinsip ILO, yaitu bebas pekerja anak, diskriminasi, dan juga kerja paksa. Yang terakhir itu, whistleblowing system sebagai mekanisme keluhan etis yang aman. Selanjutnya itu ada budaya kesejahteraan dan solidaritas. Jadi di sini si Indofood ini memiliki acara internal, contohnya seperti Polsari, itu Pekan Olahraga dan Seni Bogasari yang mendorong semangat tim dan kebanggaan akan budaya. Lalu juga di sini Indofood juga memiliki program beasiswa untuk anak karyawan. Jadi fasilitas dan koperasi menunjukkan komitmen pada kesejahteraan holistik. Nah, selanjutnya adalah pilar budaya keberlanjutan Indofood. Jadi, budaya organisasi Indofood ini terintegrasi dalam kerangka keberlanjutan yang berfokus pada 3 pilar utama. Antara lain yaitu people. Jadi, di people ini menjamin kesetaraan dan hak asasi manusia. Jadi bebas dari diskriminasi, kerja paksa, dan pekerja anak. Terus juga ada kesejahteraan karyawan, jadi ada pelatihan 390 jam, itu kurang lebih, kesehatan dan keselamatan kerja, serta aplikasi gizi di pabrik. Lalu juga karyawan bebas bergabung dalam serikat pekerja. Jadi menurut data yang didapat, itu sudah 39,3% yang sudah bergabung. Lalu yang kedua itu ada planet. Jadi planet ini komitmennya terhadap lingkungan tanpa adanya deforestasi, tanpa adanya pembakaran, serta nol penggunaan paraquat. Lalu yang selanjutnya itu mengelola energi, air, dan limbah secara efisien. Jadi melakukan penurunan emisi GRK Scope 1 dan 2 hingga 5,5%. Yang selanjutnya itu ISPO certification pada 89% perkebunan inti dan 22 dari 27 PKS. Nah, yang selanjutnya itu terkait profit. Jadi budaya tanggung jawab bisnisnya itu seperti transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan standar ESG internasional. Dan yang selanjutnya itu kemitraan inklusif dengan lebih dari 24.000 petani dan 54.000 mitra UMKM serta 28.000 warmindo. Nah, yang selanjutnya adalah budaya menghargai pemangku kepentingan. Jadi Indofood sangat menekankan penghargaan terhadap semua pihak, mulai dari karyawan, pelanggan, petani, mitra, hingga masyarakat umum yang ditunjukkan melalui yang pertama, adanya perlibatan aktif 24.000 lebih petani dan 54.000 lebih pengusaha UMKM, termasuk Warmindo dan BMC. Lalu juga ada bebasnya karyawan untuk bergabung dengan serikat pekerja, yaitu 39,3% dari total karyawan, serta adanya program gizi dan kesehatan kerja yang diterapkan di 28 pabrik, termasuk aplikasi gizi untuk makanan karyawan. Nah,
Setelah diberikan gambaran terkait nilai-nilai budaya yang tadi sudah disebutkan, di sini juga saya menyimpulkan dari ciri khas budaya organisasi Indofood. Yang pertama itu berbasis nilai atau value based. Jadi keputusan diambil berdasarkan prinsip, bukan hanya target angka. Jadi di sini keputusan itu diambil berdasarkan prinsip. Jadi sudah terprinsip, bukan hanya target dari angka. Jadi mereka sudah memiliki prinsip untuk mengambil suatu keputusan bukan karena melihat dari angkanya, tapi berbagai prinsip, berbagai faktor yang mereka pertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini adalah berorientasi keberlanjutan, sudah pasti. Indofood adalah salah satu organisasi atau salah satu perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage. Jadi sudah pasti harus berorientasi pada keberlanjutan. Jadi budaya yang tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga generasi yang akan mendatang. Tentunya juga Indofood memikirkan bahwa bukan hanya generasi sekarang saja yang bisa menikmati, tapi juga memikirkan bagaimana generasi selanjutnya akan menikmatinya juga. Seperti itu. Selanjutnya adalah berpihak pada manusia, baik dalam konteks karyawan maupun masyarakat luas. Lalu juga beradaptasi terhadap tantangan global seperti perubahan iklim melalui mitigasi emisi dan juga efisiensi energi. Oke, kita langsung masuk ke strategi pengelolaan karyawan. Jadi, saya ambil contoh itu kayak pengembangan SDM, juga ada retensi karyawan, dan juga promosi dan pengelolaan karir. Jadi, dalam pengembangan SDM ini, Indofood melakukan secara sistematis melalui pelatihan teknis dan non teknis seperti kepemimpinan, komunikasi, keuangan pribadi, dan juga kewirausahaan. Jadi, si Indofood ini menyediakan platform namanya Training Management Online atau TMO untuk pelatihan mandiri yang menjangkau seluruh unit operasional. Jadi, pada tahun 2024, lebih dari 29.800 karyawan telah mengikuti pelatihan dengan total lebih dari 390.000 jam pelatihan, setara dengan 48.000 hari kerja. Jadi pelatihan ini juga mencakup pendekatan blended learning yang menggabungkan kelas langsung dan kelas digital. Maksudnya ada juga offline, ada juga yang online. Jadi bisa belajar dari rumah, bisa juga belajar on the spot di tempat. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya juga ada retensi karyawan. Jadi retensi karyawan ini diperkuat melalui jaminan hak dasar karyawan seperti upah minimum 100% sesuai dengan ketentuan provisi, lingkungan kerja aman berbasis ISO 45001, dan perlindungan hak berserikat, yaitu 39,3% karyawan tergabung dalam serikat pekerjaan pilihan mereka. Juga selain itu, perusahaan memberikan cuti melahirkan yaitu 3 bulan, lalu juga ada cuti ayah serta cuti ibadah haji, dan juga tahun 2024 tingkat kembali bekerja pasca cuti tercatat 100% dan nihil kecelakaan kerja di 152 unit operasional. Nah, selanjutnya itu adalah promosi dan pengelolaan karir. Jadi dilakukan dengan sistem performance management berbasis target SMART yang dikaji melalui sesi coaching pertengahan tahun. Nah, untuk mempercepat pengembangan talenta, Indofood mengadakan talent mentorship program yang menggabungkan menti berpotensi dengan mentor senior. Jadi, pada tahun 2024, program ini sudah mencakup 260 mentor dan 339 menti dengan fokus pada peningkatan kompetensi kepemimpinan dan kesiapan promosi. Nah, selanjutnya kita akan membahas rekomendasi strategi manajerial untuk si PT Indofood ini. Jadi yang pertama itu memastikan adanya integrasi horizontal yang lebih kuat antara departemen keberlanjutan dengan departemen operasional, yaitu produksi, rantai pasok, dan R&D. Dan fungsi pendukung, contohnya HR dan keuangan. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan gugus-gugus tugas lintas,
gugus tugas lintas fungsi atau cross functional teams yang bertanggung jawab atas inisiatif keberlanjutan fisik. Lalu juga dapat mengimplementasikan program pelatihan dan kesadaran atau awareness keberlanjutan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan karyawan dari staf lapangan hingga manajemen senior. Lalu juga PT Indofood ini juga harus melibatkan karyawan dalam inisiatif keberlanjutan. Contohnya kayak program pengurangan limbah di kantor dan kampanye hemat energi. Karena balik lagi, Indofood ini adalah salah satu perusahaan F&B yang juga dilihat oleh banyak masyarakat. Kalau misalkan memang dia tidak menerapkan itu, ya pastinya akan mendapatkan citra yang buruk. Oleh sebab itu, bukan hanya perusahaannya saja yang harus melakukan keberlanjutan, tapi karyawan di dalamnya juga harus mengimplementasikan itu. Nah, selanjutnya itu mengembangkan kerangka kompetensi atau kompetensi framework yang mencakup keterampilan keberlanjutan, misalnya pemahaman tentang ESG, analisis data keberlanjutan, dan juga inovasi hijau, di mana ini untuk setiap posisi relevan. Jadi harus diintegrasikan ke dalam sistem penilaian kinerja, pengembangan karir, dan juga program promosi. Selain itu, laporan tahunan juga harus menggunakan platform digital untuk dialog berkelanjutan dengan pemangku kepentingan. Contohnya kayak forum online, sesi tanya jawab virtual, sama portal interaktif untuk keberlanjutan. Jadi juga pertimbangkan untuk mengadopsi standar pelaporan yang lebih komprehensif atau sertifikasi pihak ketiga untuk metrik ESG tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tantangan internal yang dihadapi oleh Indofood. Yang pertama itu tantangan internal di dalamnya itu ada salah satu tantangan utamanya yaitu perubahan iklim yang berdampak langsung pada rantai pasok agribisnisnya. Jadi sebagai perusahaan dengan aktivitas dari hulu ke hilir, Indofood sangat rentan terhadap gangguan pada bahan baku akibat iklim. Jadi seperti kelangkaan pasokan, penurunan hasil panen, hingga ketidakpastian untuk harganya. Lalu juga untuk menjawab tantangan ini, si Indofood juga mengintegrasikan manajemen risiko iklim ke dalam sistem Enterprise Risk Management atau ERM dengan pendekatan top down dan bottom up agar setiap unit usaha bisa mengidentifikasi risiko operasional yang spesifik. Selain itu juga Indofood menghadapi tantangan dalam keberagaman unit operasional yang luas sehingga diperlukan tata kelola terpusat yang tetap memberi ruang fleksibilitas bagi masing-masing strategic business group agar kebijakan tetap efektif namun adaptif terhadap konteks lokal. Nah, selanjutnya juga ada perubahan manajemen. Ya, ada perubahan manajemen. Tidak disebutkan perubahan struktur atau susunan direksi secara eksplisit dalam laporan keberlanjutan 2024. Namun si Indofood ini menunjukkan proses tata kelola manajemen yang sistematis dan profesional. Jadi evaluasi terhadap direksi dilakukan secara berkala oleh komite nominasi dan remunerasi melalui penilaian kinerja tahunan serta mekanisme self-assessment untuk memastikan bahwa kualitas kepemimpinan dan kesinambungan dalam pengelolaan perusahaan itu berjalan dengan baik. Lalu juga selain itu, Indofood menunjukkan adaptasi manajerial terhadap isu keberlanjutan dengan menunjukkan anggota direksi khusus untuk untuk memperkuat koordinasi berfokus pada keberlanjutan dan risiko iklim. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh direksi manajemen. Jadi gaya kepemimpinan Indofood operatif strategis dengan pendekatan berbasis data, evaluasi sistematis, data langsung dalam proses pengambilan
Lalu juga direksi tidak hanya menetapkan strategi, tetapi juga secara aktif meninjau, mengevaluasi pelaksanaan program, keberlanjutan, dan operasional perusahaan. Jadi di sini direksi juga menunjukkan gaya transformasional dalam mendorong integrasi IS ke dalam langsung mereka dalam proses pelaporan keberlanjutan tahunan, persetujuan target ESG, serta pengawasan terhadap dampak ekonomi, lingkungan, mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi perubahan dan tanggap terhadap tantangan global. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam gaya kepemimpinan direksi. Jadi di sini ada transformasional, transaksional, sama situasional. Jadi kalau transformasional ini itu Direksi Indofood menunjukkan kepemimpinan transformasional khususnya dalam komitmen terhadap keberlanjutan dan perubahan strategis jangka panjang. Jadi hal ini ditunjukkan melalui integrasi ESG ke dalam strategi bisnis inti, penetapan target keberlanjutan berbasis data dan perubahan iklim, dan juga pelibatan karyawan dalam program inovasi dan pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya itu transaksional. Jadi unsur transaksional tetap hadir seperti dalam penerapan sistem manajemen kinerja berbasis SMART, SMART, coaching, dan evaluasi berbasis target. Di sini penghargaan dan penilaian kinerja berperan penting sebagai instrumen manajemen. Nah, selanjutnya adalah situasional. Kepemimpinan Indofood juga tampak fleksibel sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Contohnya, dalam menghadapi risiko perubahan iklim, direksi menerapkan pendekatan adaptif melalui manajemen risiko berbasis unit. Hal ini menunjukkan penerapan teori situasional leadership atau mengubah pendekatan sesuai konteks dan kesiapan tim. Nah, selanjutnya adalah strategi manajemen konflik, yaitu kolaboratif, kompromi, menghindar, dan dominan. Jadi si Indofood ini melakukan kolaboratif, yaitu dengan menerapkan koordinasi lintas fungsi dan kelompok usaha atau SBG, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ESG dalam pelaporan keberlanjutan. Struktur tata kelola keberlanjutan yang melibatkan berbagai level, yaitu strategis dan implementatif, yang akan mencerminkan gaya penyelesaian konflik yang mendorong win-win solution. Nah, selanjutnya itu kompromi. Jadi, Indofood ketika harus menyelaraskan target pusat dengan konteks lokal, misalnya dalam pengelolaan agribisnis versus distribusi, terlihat pendekatan kompromi. Jadi direksi memberi otonomi pada unit, namun tetap dalam kerangka kebijakan pusat. Menghindar atau dominan itu juga Indofood tidak banyak indikasi penggunaan gaya menghindar atau dominan. Hal ini karena si Indofood juga secara terbuka melibatkan stakeholder dalam proses pelaporan dan pengambilan keputusan serta menjunjung tinggi nilai keterbukaan dan tanggung jawab sosial. Nah, yang selanjutnya itu solusi manajerial berbasis teori untuk mengatasi konflik dan meningkatkan kinerja kepemimpinan. Yang pertama itu penerapan kepemimpinan transformasional menurut CBES. Menurut CBES, yaitu Indofood menghadapi tantangan koordinasi lintas unit yang berbeda visi. Untuk itu, gaya kepemimpinan transformasional perlu diperkuat, khususnya di tingkat manajer dan supervisor, agar mampu menginspirasi, bangun visi bersama, serta meningkatkan keterlibatan karya pimpinan, serta forum komunikasi strategis. Lalu juga ada pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik, ini dari Thomas dan Killman, di mana perbedaan kepentingan seperti antar agribisnis dan distribusi bisa memicu konflik operasional. Jadi pendekatan kolaboratif dapat diterapkan dengan membentuk tim lintas divisi untuk menyusun solusi bersama atas isu-isu strategi seperti ESG, rantai pasok, dan efisiensi sehingga menghasilkan disepakati bersama. Lalu juga ada gaya kepemimpinan situasional yaitu Hersey dan Blanchard
Jadi tingkat kesiapan dan karakteristik tim yang bervariasi menuntut fleksibilitas gaya kepemimpinan. Jadi manajer perlu menyesuaikan pendekatannya dengan menggunakan gaya coaching bagi tim yang belum matang dan gaya delegatif bagi tim yang sudah mandiri untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Lalu yang selanjutnya, itu yang terakhir, penerapan prinsip keadilan dalam manajemen SDM atau equity teori itu dari Adams. Jadi potensi ketidakpuasan karyawan akibat persepsi ketidakadilan dalam promosi atau beban kerja dapat diatasi dengan sistem evaluasi yang transparan dan adil. Jadi pengakuan terhadap kontribusi individu dan non-target seperti kerja tim atau ide inovatif juga penting untuk menjaga motivasi dan mengurangi konflik psikologis. Oke, teman-teman, tidak terasa sudah di penghujung saya membacakan presentasi saya terkait PT Indofood ini. Saya akan membacakan hasil akhirnya yaitu dari kesimpulannya. Jadi, efektivitas sebuah organisasi tidak hanya tercermin dari struktur formal atau strategi yang tertulis di atas kertas, justru melainkan dari kemampuan adaptif, kolaboratif, dan nilai-nilai di hidup. Jadi, Indo ini bukan bahwa keberhasilan pada pemimpin visi keberlanjutan ke dalam sehari-hari yang membangun budaya kerja sehat. Di sini juga Indofood memperlihatkan bahwa organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu memadukan stabilitas sistem dengan fleksibilitas gaya kepemimpinan, kemudian serta membuat dialog antara pusat dan unit operasional tanpa kehilangan arah strategisnya. Juga di tengah kompleksitas global dan tuntutan ESG yang terus berkembang, pendekatan perilaku organisasi menjadi kunci bukan hanya sebagai teori manajerial, tetapi juga sebagai cara berpikir dan bertindak kolektif dalam mengelola tantangan dan juga perubahan yang terjadi. Baik, teman-teman, sudah sampai sini presentasi saya mengenai perilaku organisasional yang ada pada PT Indofood ini. Semoga setiap yang saya sampaikan itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.